kita juga perlu bantuan teman-teman media ya, untuk meluruskan isu. Ya, kalau kemudian ada indikasi-indikasi terhadap katakanlah kesalahan kebijakan, itu terjadi bukan pada saat pemerintahan ini dan bukan pada saat Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Justru sebetulnya kita berterima kasih kepada Pak Bahlil yang kena kedatangannya ke Raja Ampat ke Sorong itu, maka kemudian masalah ini terbuka dan karena kedatangan itu pada akhirnya ada aspirasi yang tersampaikan pada saat itu ke pemerintah pusat melalui kedatangan Pak Bahlil dan kemudian dibahas di pemerintah dan kemudian Presiden mengambil keputusan itu dicabut. Nah, jadi sebenarnya itu adalah bagian dari ketua umum kami. Kalau tadi pertanyaannya Golkar, standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat itu sebagai wilayah dengan destinasi utamanya pariwisata. Nah, betul kita ini memang salah satu sumber devisa kekuatan ekonomi kita adalah sumber daya alam. Tetapi ketika seluruh dunia tahu bahwa Raja Ampat itu adalah destinasi utama pariwisata bukan hanya domestik tapi dunia, saya kira itu yang harus kita pertahankan dan itu yang sudah dilakukan langkah-langkahnya yang konkret dilakukan oleh Ketua Umum PSSI. Jadi harusnya kalau bicara tentang elektabilitas, dengan kita menjaga keberadaan Raja Ampat sebagai tempat pariwisata itu, mudah-mudahan Golkar harus dan tetap selalu berada di tengah-tengah aspirasi rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua. Sudah? Sudah. Jadi saya kira ini saudara sekalian, Pak Prabowo sering menyampaikan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah dan itu kepada presiden. Dan karena itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma kita sekarang adalah paradigma kerakyatan. Karena itu apabila kita bicara tentang rakyat maka kita tidak pernah akan mundur. Dan ini sejalan dengan tagline Partai Golkar, suara rakyat, suara Golkar. Jadi ini satu kesatuan dan karena itu maka yang disampaikan tadi Pak Doli justru saya sudah membuat juga pernyataan sebelumnya bahwa kita memberikan apresiasi kepada teman-teman yang demo ketua umum. Tetapi pada saat yang sama kita juga menyesalkan. Kenapa? Karena demo tampak terlebih dahulu memahami anatomi masalah. Nah, tetapi itu namanya proses. Ada baiknya ketua umum langsung ke sana turun dan jangan lupa turunnya ketua umum DPP Partai Golkar merupakan pencerminan dari nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud daripada nilai-nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Kalaupun rakyat marah harus didatangi. Dan yang paling penting lagi bahwa kalau ada masalah jangan lempar masalah dan jangan cuci tangan. Nah, oleh karena itu terlepas bagaimana proses lahirnya hidup itu dan pada masa siapa ketua umum datang. Dengan hadirnya di sana maka semuanya clear. Apa yang clear? Tadi disampaikan oleh Pak Doli bahwa hidup itu lahir sebelum ketua umum DPP Partai Golkar jadi menteri. Itu sudah ada hidup itu. Kemudian yang kedua adalah juga di situ diketahui bersama bahwa tuduhan-tuduhan kepada Pak Bahlil ada manipulasi, kemudian ada menipu dan lain-lain sebagainya, itu ada clear semua.
Ya, jadi saya kira dengan seperti cara berpikir seperti itu dan memahami anatomi masalahnya, maka justru dengan adanya informasi dari Pak Bahlil turun ke sana yang dilaporkan kepada Presiden, lalu kemudian itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan, maka sejatinya yang mendapatkan insentif politik, benefit politik adalah yang terlibat dalam proses itu. Ya, itu pemerintah, tentu pemerintah secara keseluruhan. Kalau kita tarik adalah koalisi Indonesia Maju. Ya, persoalan menggolkan ke sana karena memang bidangnya yaitu Menteri SDM. Ya, jadi kita juga tidak mau bahwa ini tidak. Jadi ini kita semua, karena kita berbuat rakyat dan filosofinya Pak Ali Mukhtar, khairun nas amfaruhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Kalau logika berpikir ini kita gunakan untuk partai, sebaik-baik partai adalah partai yang berbuat untuk rakyat. Itu ya apa